Saya mau baca firman Tuhan. Saya minta persetujuan kalian semua setelah ini. Ini firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia, dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita layak nggak layak, jujur. Pak Romel juga nggak layak untuk diutus ke sana. Tetapi karena ada ketaatan, kita lakukan sesuatu, Pak Ishak, kalau bisa ya. Ini teman kita ya, satu jauh di sana, kedinginan. Kita memperhatikan orang sengsara banyak, dan kita juga harus perhatikan teman kita. Aku pengen kita menabur. Saya, Pak Ishak, menabur dulu. Kita nih di Mayom seringkali kas nggak ngendap, selalu nyalur. Kita mau memberi untuk namanya misionaris, ya terserah itu. Kita juga ngelihat Pak Romel tuh orang yang nggak pernah minta, tidak pernah minta 1 sen pun. Bahkan dia seringkali suka guyon, di Mayom kita nih banyak berkorban, nggak ada yang bayarin, nggak ada yang apa. Oke, karena berkat itu datang dari Tuhan. Malam ini coba kita nabur untuk Jepang. Nanti salurkan untuk kebutuhan Pak Romel yang masih hampir 2 bulan lagi. Dan juga mungkin bisa membantu siapa apapun untuk kelancaran penginjilan di sana. Nah, tentunya kita kebutuhan banyak. Nanti juga di akhir Pak Ishak kalau boleh itu dari Aceh Tamiang juga masih membutuhkan banyak. Meskipun sekarang udah dana udah menipis, tapi kebutuhan juga banyak. Dan juga Sibolga juga. Tapi itu masih dana darurat, masih kita bisa terima juga. Nah, tapi coba sisihkan untuk pembawa kabar baik ini ya. Nah, kalau saya lihat di sini, apa sih tujuan kita ke sana? Kalau tujuan kita ke sana nggak sekedar memancing. Anda lihat di belakang saya, ini ada foto memancing. Betapa banyak penginjil-penginjil itu jadi pemancing super. Ya, juru pancing yang begitu lama. Kalau kita baru berdoa dengan berani, berikan kami 3%. Bisa nggak kalau caranya memancing begini? Apa yang terjadi ini, tuayan ini tidak terjadi. Bahkan tadi kita berdoa di kota Bandung, sedih banget gitu. Di kota Bandung ada 2 juta setengah penduduk, tetapi baru 160 ribu orang Kristen dan Katolik ini. Pekerjaan kita masih besar, apalagi Jawa Barat 50 juta lebih, tapi baru sekitar berapa persen saja. Sedikit sekali. Pekerjaan kita di sekeliling kita nih masih banyak. Kenapa? Karena jiwa kita pemancing, semua gereja juga pemancing kayak begini. Apa yang terjadi sebetulnya, next slide. Karena jala yang koyak. Jala yang koyak ini harus diperbaiki. Karena jala yang koyak ini, ikan-ikan ini kabur lagi. Nah, atau pindah lagi. Kemana lagi? Nah, jadi jangan sampai kita keluar tenaga, keluar dana, keluar rapat demi rapat. Tapi sebetulnya kita lihat esensinya jala itu koyak. Gak siap dipakai. Jadi Pak Romel ke sana untuk menyiapkan infrastruktur bagaimana 1.000 orang dikirim ke sana. Dan jadi nggak ilegal. Ya, banyak yang pergi ke Israel juga pada kabur-kaburan di sana lagi. Itu. Jangan karakternya nggak jelas gitu. Memalukan Indonesia. Makanya kalian itu robah diaspora yang di sana, job seeker itu berubah. Untuk punya visi kerajaan,
Memalukan bangsa. Mendingan hidup sengsara aja di tanah air dan mati di sini, daripada nggak jadi garam, jadi terang untuk bangsa lain. Karena harkat martabat Indonesia akan mati gitu. Kita akan jadi bangsa sapi, bangsa yang kelas 3. Nah, di Israel butuh 300 orang, tetapi yang good quality dan harus dari Kristen. Ternyata masih banyak yang mabok-mabok, masih punya izim-izim, punya jimat-jimat dan lain sebagainya, tukang berantem. Nah, so we have to change. Itu akan mengoyak jala. Jadi kita harus sekarang kolaborasi namanya, supaya kita bisa menuai lebih cepat lagi. Lihat, pemancing dengan penjala itu beda karakter. Semua bersama-sama dan ikannya banyak, nggak satu-satu. Nah, ini yang kita lakukan di My Home di dalam Gap 30.33. Ini baru Jepang satu, belum negara-negara lain. Kita mau mengirim 30.000 ya, 30.000 misionaris tahun 2033. Apakah itu besar? Super besar. Tapi kalau untuk kita menjangkau seluruh dunia terlalu kecil. Nah, kita kembali kepada kembali back to basic firman Tuhan. Karena begitu banyak kita ini sebetulnya orang Kristen powerless gitu. Tidak berjalan di dalam otoritas. Semalam saya ada Zoom dengan internasional. Saya pikir supaya saya lebih kuat dengan internasional. Tapi apa yang terjadi? Yang nge-lead Zoom kena pneumonia, baru dari ASEAN kena pneumonia, harus di rumah sakit. Yang nge-lead diserahkan ininya untuk nge-lead Zoom, kelas dunia loh, anaknya cancer, nangis-nangis, sambil cerita, sambil mimpin, nangis-nangis. Terus ada yang dari negara lain, istrinya kena cancer. Ada satu lagi negara, dari satu negara, dia lagi finansial problem, bangkrut, utang. Terus kata saya ada satu lagi yang udah tua. Waduh, dia ngomong, saya sakit, istri saya sakit, cucu saya sakit. Kata saya, what? Di pertemuan dunia. Saya mikir begini, kenapa kita jadi lemah? Lalu kita saling mendoakan, doanya kiranya Tuhan menjamah, menolong, gini. Nah, kalau kita tidak mengerti mengenai rahasia doa itu ada level-level. Saya bisa melihat orang berdoa itu dia level hidupnya gimana. Kalau cuman sekedar minta beras, minta uang sekolah, kontrakan, lain sebagainya, I know these people. Saya kemarin di Kairos, kursus Kairos itu bagus banget. Ada satu dosen yang ngomong, karena saya orang misi, saya setiap malam itu saya pegang tangan istri saya dan saya katakan, aku misi Tuhan. Lagi makan, doanya juga misi gitu. Sampai lupa doa untuk makan gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang ada di otak kita, apa yang ada di kontainer kita, itu yang kita lakukan. Nah, stop dengan gitu, kita harus kembali kepada otoritas yang disebut power and authority. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, di dalam kitab Daniel 12 ayat 3, 4, saya melihat begini, Jepang lebih banyak yang bunuh diri daripada selamat, yang percaya Injil. So how? Bagaimana sebetulnya orang Kristen ke depan? Orang Kristen di akhir zaman. Di Daniel 12 ayat 3 dan 4, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.
Emang tadi guyon Pak Romel, kenapa dalam 2 menit aja dia bisa langsung bisa makan bareng? Itu pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus itu bisa begini, bolehkah aku makan di rumahmu, setelah itu foto bareng. Makanya ada foto perjamuan kan. Nah itu pelayanan Yesus. Karena begitu Anda diundang makan, itu udah sejajar, sederajat. Karena budak itu nggak boleh semeja. Nah, jadi kenapa? Karena itu ada sinar bintang yang berbicara mengenai kebenaran. Nah, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi, you harus punya otoritas mengenai kingdom. Kingdomnya ini adalah, karena kita seringkali, kita ini menerima Injil tanpa kingdom. We receive the gospel without kingdom. Juru selamat, Yesus juru mudi, juru masak, juru parkir, juru apa lagi? He is the King of Kings. And He is the Lord of Lords. Dia rajanya Tuhan tanah. Kalau kita ngelihat orang kaya karena tanahnya banyak, jangan terkesima. Karena Tuhan kita Lord of Lords, Tuhannya para tuan tanah. Jadi di dalam Lukas 10 ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Tuhan punya rencana itu menyelamatkan dunia, tapi iblis punya rencana menghancurkan dunia. Jadi we have to go to the level, ketika kita adopsi Jepang, we have to know the spiritual level, bagaimana ada roh penguasa udara di sana yang kita harus lebih atas di atasnya, bukan di bawahnya. Kita ini harus lebih atas dari kaisar, dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo cuma 5 tahun, tapi kita harus punya otoritas begitu. Saya teringat ketika waktu chaos di Jakarta, waktu itu ada demo-demo, saya dipanggil ke istana untuk doa. Kata saya, Pak Jenderal, doa sekarang, kata saya, kumpulkan para hamba-hamba Tuhan di istana dan berdoa sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Karena saya sedang perjalanan dari Kanada, dan di Kanada banyak orang menangis untuk Indonesia akan terjadi pertumpahan darah. Level apa nih saya ngomong nih? Ke jenderal lagi, ke penasehat presiden lagi. Saya nggak perlu tampil. Ingat, pencitraan juga jangan sampai nih. Kalau penginjilan, jangan terlalu banyak pencitraan, karena kita sedang menghadapi penguasa di udara di sana. Saya katakan, saya nggak perlu di sana, saya nggak perlu lead prayer, tetapi Anda harus benar-benar berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan gini, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada 2 kuasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa yang pertama artinya beda dengan kuasa yang kedua. Yang pertama adalah power, yang disebut bahasa Inggrisnya power. I give you the power. Tapi itu bahasanya exousia. Exousia. Nah, exousia tetapi untuk mengalahkan setan, penguasa di udara dan lain sebagainya itu. Itu Jepang itu diikat oleh the shadow of death. Karena kematian anak-anak muda itu sacrifice. You have to know it. Kalau adopsi, kita kalau ngadopsi anak, kita harus tahu ini anak borokan kenapa, TBC, anak ini kenapa, gitu kan? Kita harus ngerti how to cure it, untuk mengobati itu. Dan
Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ini dunamis, harus dengan kekuatan Roh Kudus. Powernya ini dari bahasa dunamis, supaya tidak akan membahayakan kamu. Jadi saya kemarin itu di Zoom itu, ini mohon, ini kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya itu kita lagi dikecoh sama iblis. Why don't we say, iblis keluar, katakan aku sembuh, katakan aku sehat, aku harus menyelesaikan pekerjaan. Kenapa Yesus harus merebuke angin ribut? Padahal Yesus bisa ngomong, diam ya, kan cukup gitu. Nah, merebuke karena ada kuasa iblis, supaya perahu ini nggak nembus sampai Gerasa. Di Gerasa ada orang yang dirasuk legion, 6.000 setannya di sana. Dirasuk roh teritorial yang masuk ke 2.000 babi. Masih ingat kan? Dan roh teritorial itu nggak bisa pindah. Roh dari Jepang suruh pindah ke Korea nggak mungkin. Mereka akan menetap di situ. Karena setan tuh nggak maha hadir. Ya, Tuhan kita maha hadir. Nah, jadi we have to know the strategy. Jadi Yesus itu memberikan murid-muridnya otoritas mengatasi kemampuan si setan. Nah, saya mulai lagi nih bergerak pada 20-30 tahun ngajar doa. Saya rasanya saya tadi juga konser doa di gereja baptis di Bandung, lagi di mana lagi di menara doa di CBN di Cikarang. Ayo praktekan kata saya, Mama Tuhan praktekan. Look over the city, lihat. Apakah engkau menangis seperti Yesus menangis melihat Yerusalem? Dan apakah engkau tahu di gedung-gedung tinggi itu ada kuasa-kuasa kegelapan? Di gedung tinggi itu bisa 1.000 unit apartemen, tapi bagaimana yang hidup di dalamnya itu mungkin lagi cerai, lagi narkoba, lagi mau bunuh diri, lagi gini. Gereja hanya lihat kafling kosong yang mau dikontrak. Coba kita nih, otak kita organisasi atau organisme. Kalau kita hanya melihat Jepang, target buka 100 gereja, apakah ini akan menyelesaikan? Ribut yang ada, malah perpindahan gereja yang ada. Nah, karena kita nggak mengerti namanya transformasi, the kingdom of God. Jadi, untuk mengalahkan serpent and scorpion, kalajengking dan ular itu sebenarnya tingkat dasar. Tingkat dasar. Jadi jangan sombong kalau kita baru ngusir setan. Itu tingkat dasar. Kalau KKR ada yang sembuh, itu baru tingkat dasar. Tapi kalau scorpion ini adalah tingkatnya high level, karena sekali gigit bisa mati. Jadi kita nih punya kekuatan yang super luar biasa, inside out. Jadi jangan dikondisikan dari luar ke dalam. Kalau otoritas gereja Tuhan tidak dipakai, makanya perlunya united prayer consistently, namanya. Berdoa bersama secara konsisten, maka atmosfer akan berubah. Kenapa satu pemimpin negara bisa salah mutusin, bisa salah bertindak, atau namanya kehilangan akal? Itu di dalam kitab Yeremia ada ya, itu pengajaran-pengajaran doa ya. Itu karena otoritas kerajaan sorganya nggak ada dimiliki oleh gereja. Gereja itu harus jadi eklesia. Eklesia itu yang memutuskan. Indonesia harus seperti apa?
bukan presiden kita. Kita mau menentang pemerintah nggak bisa, karena udah dipilih Tuhan. Kalau kita nggak take over, nggak ngambil otoritas ini, maka penguasa pemerintah kita akan dikuasai setan. Itu aja. Pilihannya dua, kegelapan atau terang. Kita coba baca di dalam Daniel 2 ayat 46. Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Coba satu kalimat ini Bapak Ibu sekalian renungkan. Salah nggak nih ayat? Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Nggak salah nih. Raja Nebukadnezar itu raja penguasa dunia. Kok bisa sujud menyembah Daniel? Menyembah itu kalau di Cina itu kue. Itu sama menyerahkan diri menjadi budak. Itu juga dititahkan mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Nggak salah nih. Apa pandangan kotamu terhadap engkau? Menyebalkan? Atau wow, ini orang lain, beda. Ada hal yang terhormat, ada sinar, hikmatnya luar biasa. Kenapa? Di dalam ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Kenapa ini mimpi, urusan mimpi dengan makna, kok ini jadi urusannya gede? Bahkan karena dia mengakui ada something. Ini kan dunia perdukunannya kuat lah di Persia ini kan, di Iran ya, sekarang Iran. Nah, tetapi kenapa dukun-dukun kagak ngerti, ilmu sihir kagak ngerti, tapi Daniel ngerti. Ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi semua termasuk ahli sihir apa juga harus dibawa pengaruh Daniel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kenapa? Ada statement. Sebab Allahmu itu adalah Allah di atas segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja. Apa bedanya Raja Saul dengan Daud? Saul itu tingginya 170, Daud itu 155. Ketika Goliat datang, Saul itu ketakutan, sampai raja ketakutan, jadi seluruh bangsa ketakutan. Satu pemimpin bangsa ketakutan, ngaco, seluruh bangsa ngaco. Tetapi Daud berkata, dalam nama Tuhan aku datang. Nah, kita harus bukan radikal, bukan. We have to know otoritas yang ada di dalam kita. Otoritas yang ada di dalam kita. Jangan kekristenan itu hanya teori, praktek. Belum apa-apa udah takut. Takut ini, takut itu. Takut kurang makan, takut ini. Saya waktu itu pernah ditangkap oleh jihad. Waduh, kata saya, ini gimana? Udah pakai M16 hanya untuk sebenarnya menolong orang-orang, anak-anak Tuhan yang terperangkap. Itu ketika Holy Spirit menuntun kita.
Saya ini nggak takut sama sekali. Saya ngomong sama mereka begini, kalian tuh sudah luar biasa. Pasti kurang tidur, kalian lapar. Kok kalian tuh benar-benar hebat menjaga seperti ini? Ya maksud saya demi kebenarannya, cuman saya nggak ngomong. Saya datang ke sini diutus Tuhan, kata saya, untuk menolong siapapun yang perlu pertolongan. Nah, untuk kalian di mobil saya ada roti, ada aqua, ada bahan baru, ada rambutan. Saya masih ingat tuh, ada banyak makanan. Silahkan ambil. Mereka repot jadi ngambil makanan, lupa saya. Kata saya, sudah selesai, sudah habis semua makanan. Sudah Pak. Oke, kita foto bersama. Aku lanjut ya. Buka portalnya. Polisi waktu itu, bahkan Brimob, cuman bawa pentungan doang. Mereka bawa M16. Nah, bagaimana kalau zaman antikris datang? Kita udah ribut chips, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Tuhan tidak membawa kita kepada ketakutan. Tuhan juga enggak bawa kita kepada radikal keberanian, tapi dituntun oleh hikmat. Ketika Pak Romel datang ke situ, ke Jepang, you have to speak to the land. Awalnya Pak Romel nggak ikut waktu itu kita doa. Saya ini paling nggak suka Jepang. Karena dulu saya pakai otak saya, 2 negara yang paling tidak suka, 3 negara. Pertama Israel, kedua Jepang, karena tukang ngerampokin, merkosain, sampai tiang-tiang listrik juga diangkutin. Yang ketiga adalah Belanda. Itu karena pola pikir saya, belief system saya. Tapi ketika waktu itu bisa-bisanya kita secara korporat, kita harus adopsi Jepang dulu sebagai beachhead. Beachhead itu tindakan awal, pijakan awal. Spiritual beachhead langsung ke Asia, ke 33 negara. Pak Romel jangan lupa, waktu itu tuh kita doa tuh dari Jepang ke 33 negara. So what? Waktu itu kita berdoa ke hutan Aokigahara. Waktu itu saya pernah puter movie-nya, hutan bunuh diri. Hutan bunuh diri, di situ juga nggak semua setuju doa di situ karena takut kita nanti kalau gimana kalau ada serangan balik. Mereka pikir saya Ghostbuster. Tapi ketika kami doa di tengah malam yang dingin di hutan bunuh diri itu, saya mengundang hanya beberapa orang hamba Tuhan karena selebihnya tinggal di mobil. Mereka ketakutan dan mereka ingin dengar doa saya seperti apa. Doa saya berkata, Tuhan ampuni kami yang udah diselamatkan, tidak pernah mikir orang yang belum diselamatkan. Kita banyak, too much talking about the young one, young generation, but we never save the young one. Kita nggak pernah menyelamatkan anak-anak muda. Terus setelah itu saya minta Pastor Daniel Sumuraya untuk berdoa. Dia dengan semangat, terima kasih Tuhan, kau sudah menjawab doa aku, gini. Kata saya, doa apa yang dijawab ya? Kami tuh selalu doa keliling di hutan bunuh diri ini dan minta satu perkara sama Tuhan, minta pendeta-pendeta Indonesia datang. What? Pernah nggak kalian berpikir bahwa kalian itu akan jadi jawaban doa? Romel di sana ada jawaban doa. Lalu saya meneruskan berdoa seperti ini. Tuhan, can you give us a piece of land? Berikan kepada saya satu lahan. Gila banget kan secara manusia, gimana di hutan bunuh diri mau minta lahan? Memang orang tuh mikir saya sableng gitu. Iman itu harus sableng sih.
Siapa yang mau diberikan tanah di hutan bunuh diri? Atau mungkin itu hutan gak bakal dikasih karena itu mungkin perhutani punya. Kalau di kita tuh, itu bulan April tahun kemarin, November kami datang ke sana. Kami pergi lagi ke hutan Okigahara. Udah ada sebidang tanah dan 5 orang Singapura yang masih muda, pengusaha, udah punya asrama, masuk di 90 orang untuk tempat worship, dan orang-orang yang mau bunuh diri supaya pergi ke situ tidak jadi bunuh diri. Saya lagi bertanya juga sama Tuhan, kenapa kok orang Singapura yang dikasih, kenapa nggak orang Indonesia? We are not ready yet. Kita masih riweuh ngurusin yang lain-lain. Tuhan tuh tahu kapan waktunya, tetapi orang Singapura ini berkata begini, pakai saja for free. Silahkan mau worship di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kalian doakan sekarang? Memohon terus. Apakah Tuhan kita seperti dewa? Atau kita melayani supaya diberkati? Apakah kita main sogokan? Nah, Tuhan kita punya power and authority. Dan Tuhan berkata, I give you the keys of the kingdom of heaven. Aku memberikan engkau kunci-kunci kerajaan sorga. Whatever you bind, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Mari sekarang saya minta malam ini, nanti kita open ini lagi, di unmute lagi. Kita mau berdoa semua doa dengan iman. Jangan tinggal seperti sekarang. Karena apa? Kalau kalian tinggal seperti sekarang, kapan amanat agung bisa diselesaikan? Kalau bertindak seperti ini, Anda tuh sedang melakukan hal yang sama dari 10 tahun yang lalu. Dengan tahun lalu. Bisa nggak ada great shifting? Bukan radikal ya, tapi shifting. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Maksudnya apa? Belum kelihatan, tapi kita sudah menerimanya. Amin. Amin. Aku minta malam ini punya visi supaya kita ini dihormati sama orang. Kita ini supaya bagaimana Daniel bisa berjaya dalam 4 kerajaan, 4 raja besar. Makanya jangan kita dibawa politik. Kita nih, saya nih bergerak di doa udah hampir 40 tahun. Berapa presiden udah gonta-ganti? Yang lemah, yang kuat, yang ngaco, yang apa, gimana. Tetapi kita nih, lihatlah di rumah saya ini berdoa untuk presiden mana, ada foto-foto semua. Apa kita jadi kebanggaan? No. Kita punya otoritas. Bupati lagi nunggu kalian, lurah camat lagi nunggu kalian, untuk kalian benar-benar membawa jalan, dan benar-benar kalian boleh menjadi jawaban. Nah, ada Ibu Erianti Sitanggang, nanti akan berdoa setelah kita open mic semua. Nanti Ibu Erianti itu seorang Katolik di Aceh Tamiang. Saya tahu dia itu korban dari bencana longsor, tapi saya katakan, kamu bukan korban, kamu bisa lakukan. Wih, luar biasa. Saya bukan muji, tetapi saya katakan, saya kadang sedih ngelihat you gini-gini. Kata saya, sedihnya apa? Anda juga butuh banyak, tapi Anda memperhatikan orang lain terus, mengebor air dan sebagainya. You senang ketika orang disenangkan. You punya Tuhan Yesus, you diberkati Tuhan. Amin. One day pahala dari Tuhan itu akan turun atas engkau. Nah, hari ini kami mau berjalan kemana nih, Brother Yudi? Ke Saku Island. Oke, haleluya. Perjalanan kita itu akan ke Saku Island ya, untuk bertemu dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Kristus. Haleluya. Dari Nagoya.
Haleluya, salam. Hari ini aku bersama teman-teman dari Filipina, dari Indonesia, berada di salah satu pulau itu Saku Island. Dan aku percaya bahwa di Saku Island itu adalah banyak orang-orang yang akan datang menyembah Yesus. Saku Island diberkati Tuhan, Saku Island dipulihkan Tuhan, dan Saku Island diselamatkan oleh Tuhan. Dari Saku Island, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. 素晴らしいイエスの名はなんて素晴らしいイエスの名は Ayah bumi suci dari sekarang Meikoare yo hobi ga aru Harapi mo aru Yoachimitsu to soba ni ite Egao ni saseru Warawase kureru Siawase kureru そしたら不思議ですよね。私たちの心が同じ神様の心なんですよ。住も死もあなたの前で静まってですからここにも全てがあるんですけど、でもここのところがあるんですね。 Nyoba durian, ini orang Jepang. Hari ini beres pelayanan botram kalau bahasa Sundanya, masakan Vietnam. 力になりますように、そしたら元気になりますように、そしたらあなたの働きできますように、今またつけてください。パフェたちもいますので、あなたたちも恵んでありますように、主イエスの名によって祈ります。ハレルヤ。アメン。 Amin. Selamat menikmati, happy enjoy. Wow. Ini kita mau nyoba masakan Vietnam. Saat ini saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Terima. Yeay.